Oke teman-teman, kali ini kita akan bikin fermentasi POC, jadi pupuk organik cair. Kali ini kita akan buat POC dengan bahan dasar urin kelinci. Nah, kenapa kita memakai bahan dasar urin kelinci? Jadi urin kelinci itu kandungan nitrogen dan unsur mikro makronya itu lengkap seperti ini. Jadi terdapat unsur-unsur yang sangat dibutuhkan tanaman. Jadi ketika kita fermentasi dan kita aplikasikan ke pohon, itu sangat bagus sekali. Nah, ternyata pupuk POC urin kelinci ini bisa diaplikasikan nanti untuk fase vegetatif dan generatif juga bisa, karena unsurnya sangat kompleks dan lengkap sekali. Kali ini kita akan membuat caranya fermentasi biar nanti ketika diaplikasikan ke pohon aman dan pohon menjadi subur. Nah, pupuk POC yang kita bikin ini saya bikin dari urin kelinci murni, jadi tidak pakai campuran apapun. Nanti ketika pupuk ini difermentasi bisa dikombinasikan, bisa ditambah dengan pupuk lainnya atau bahan lainnya seperti dedaunan yang mengandung vitamin dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan tanaman. Jadi ini kita bikinnya murni, jadi dari urin kelinci murni yang kita fermentasi menggunakan E4. Nah, fermentasi dari urin kelinci ini kita dibantu memakai starternya E4, di mana bakteri yang terkandung di sini adalah Lactobacillus dan Saccharomyces. Jadi ini untuk sebagai starternya. Lalu bahan yang dipakai ini urin kelinci murni di sini. Ini adalah molase gula. Molase gula ini berfungsi untuk sebagai bahan makanan dari bakteri yang ada di E4 ini, sehingga nanti proses fermentasi terjadi. Jadi bakteri-bakteri baik ini memakan gula untuk berkembang biak di dalam proses fermentasinya. Kita akan melakukan prosesnya. Di sini prosesnya kita lakukan proses anaerob, jadi steril dari udara luar. Nah, ini proses fermentasinya. Saya memakai tabung seperti ini 200 liter. Jadi kapasitasnya 200 liter. Urin kelinci semua dimasukkan ke dalam tabung. Jadi kira-kira yang saya fermentasi di sini 200 liter. Ini tabung 200 liter. Terus setelah urin kelinci masuk penuh, kita masukkan molase gula. Jadi ini molase gula tetes tebu. Jadi ketika teman-teman nggak dapat, ini bisa memakai gula pasir atau gula jawa, nggak masalah. Jadi perbandingannya untuk 100 liter saya memakai molase gula 3 liter dan E4 100 cc. Jadi ketika saya memakai tabung 200 liter seperti ini, saya memakai 6 liter tetes tebu atau gula, lalu memakai E4 200 ml dan urin kelincinya 200 liter. Jadi semua dimasukkan ke dalam tabung. Semua dimasukkan ke dalam tabung. Jadi ini adalah makanan untuk bakteri yang melakukan proses fermentasi. Ini manis. Nah, setelah urin kelinci dan tetes tebu tadi dimasukkan, kita kemudian memasukkan E4. Jadi perbandingannya seperti yang di depan tadi. Untuk 100 liter saya memakai 100 cc E4. Dan ini karena 200 liter, jadi saya memakai kira-kira 200 cc E4 untuk starternya. Ini kira-kira 200 cc.
lalu dimasukkan ke dalam tabungnya. Dan ini nanti bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces tadi akan berkembang biak di dalam tabung ini. Nah, teman-teman perlu diketahui nanti ketika membuat proses fermentasi ini wajib di tempat teduh, jadi jangan yang panas, nanti biar bakterinya bisa berkembang biak dengan baik. Nah, sesudah itu kita lakukan penutupan untuk proses anaerob. Ini kemudian tabungnya ditutup, yang penutupnya sebelah sini. Terus yang di sebelah sini kita buat airlock. Jadi airlock seperti ini. Jadi penutupnya saya kasih selang. Jadi biar nggak ada udara yang dari luar masuk ke dalam. Karena udara dari luar ketika masuk ke dalam nanti akan muncul mikroba-mikroba baru yang tidak baik, yang akan mengganggu proses fermentasi, seperti lalat atau nanti telur lalat nanti bisa akan berkembang biak di dalam tabung ini kalau tidak diberi airlock, dan nanti akan tumbuh maggot atau ulat-ulat kecil yang ada di dalam tabung fermentasi ini. Jadi saya bikin airlock sederhana seperti ini, lalu ditutupkan. Ini airlocknya ditutupkan. Diberi selang ini untuk pembuangan udara keluar. Jadi yang dari udara dalam bisa keluar, tapi yang dari udara yang dari luar tidak bisa masuk. Dan di bawahnya dimasukkan, selangnya dimasukkan ember berisi air seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi selangnya yang udara dari luar bisa kita buang ke bawah seperti ini. Lalu kita masukkan ember yang berisi air dan selangnya dimasukkan ke bawah seperti ini. Nanti akan muncul gelembung-gelembung udara dari luar. Jadi dari tabungnya fermentasi akan muncul gelembung-gelembung, tapi udara yang dari luar tidak bisa masuk dan mengganggu proses fermentasi seperti ini. Jadi seperti ini. Saya memakai tabung bekas seperti ini 200 liter. Kalau nanti teman-teman nggak dapat tabung seperti ini, bisa memakai seperti botol air mineral, itu bisa dipakai kalau dalam skala kecil, dan dibuat airlock seperti ini. Jadi ini proses fermentasinya sangat steril karena udara luar tidak bisa masuk ke dalam. Nah, proses fermentasi seperti ini bisa dilakukan dalam rentang waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Itu udah jadi. Amonia dari kandungan urin kelinci udah hilang. Jadi udah bisa diaplikasikan ke tanaman. Kalau saya biasanya dalam rentang 1 bulan saya sudah pakai untuk aplikasi ke tanaman. Ini kandungannya nitrogen dan pupuk lainnya sangat bagus sekali. Jadi sangat bisa untuk membantu mengganti pupuk kimia. Jadi dengan memakai bahan-bahan alami, kita bisa membuat pupuk yang terbaik untuk tanaman. Nah, gampang sekali ya teman-teman proses fermentasinya. Untuk proses seperti ini tidak harus memakai urin kelinci, bisa memakai bahan dasar lainnya seperti limbah dapur atau susu atau urin kambing atau limbah lainnya bisa. Nanti ketika terjadi proses fermentasi, maka kandungan-kandungan pupuknya yang dibutuhkan tanaman akan ada. Terima kasih, selamat bereksperimen, tetap berkebun anggur, salam Jogja Anggur.